Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sanksi bagi pelaku pemerasan dan pengancaman dengan melakukan penyebaran gambar, foto, video porno melalui media elektronik. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan tanpa batas. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah memberikan kemudahan dalam segala hal. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Media teknologi informasi yang saat ini banyak digunakan adalah internet. Internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi yang banyak digunakan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Melalui media internet, setiap orang dapat terhubung dengan semua orang. Selain itu, internet juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Salah satunya adalah teknologi dan informasi melalui media internet digunakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau dijadikan sarana oleh para pelaku tindak kejahatan. Tindak kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan secara konvensional, akan tetapi menjadi lebih modern. Tentu dengan media yang berbeda, yaitu internet. Salah satu jenis tindak kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan internet adalah penyebaran gambar, foto, video yang tidak pantas, seperti penyebaran gambar, foto, video bugil, adegan syur, dan lain-lain. Gambar, foto, maupun video porno dan semua yang termasuk pornografi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman akan menyebarkan gambar, foto, video porno terhadap seseorang dengan maksud agar orang tersebut atau korban dengan mudah menyerahkan sesuatu seperti uang atau barang yang dikuasainya dan diserahkan kepada pelaku pemerasan. Terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman tersebut dapat dikenakan pasal 45 ayat 4, junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih jelas dalam pasal 45 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Secara umum, pelaku pemerasan yang mengancam akan menyebarkan gambar, foto, maupun video porno juga dapat dikenakan pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Kejahatan ini dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan
atau masuk ke dalam delik aduan. Lebih jelas dalam pasal 369 ayat 1 dikatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan mencemar, atau mencemar dengan surat atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dipidana karena mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian dalam ayat 2-nya dikatakan, kejahatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan. Namun perlu diingat bahwa karena pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan gambar, foto, video yang tidak pantas yang dilakukan melalui media elektronik, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketika ada undang-undang khusus yang mengatur suatu tindak pidana, maka yang digunakan adalah undang-undang khusus tersebut, atau yang dikenal dengan asas lex specialis derogat lex generalis. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 63 ayat 2 tersebut dikatakan, kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Sahabatku sekalian, demikian sedikit yang saya sampaikan tentang sanksi bagi pelaku pemerasan dan pengancaman penyebaran gambar, foto, video porno melalui media elektronik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum